Shalom, saya Priscilia. Saya mau membagi sedikit kesaksian tentang pernyataan Tuhan bagi saya selama saya mengikuti doa puasa Ester di Bukit Doa Salomo, Depok. Bulan pertama kami ada puasa Ester di tempat ini, di Bukit Doa, dan selesai pendeta Tony Mulya menyampaikan firman di pagi hari. Di situ Tuhan perlihatkan pernyataan kepada saya tentang satu penglihatan. Saya melihat satu penglihatan pas di bawah altar tempat menara doa itu, satu penglihatan tentang seorang perempuan yang sedang memegang buli-buli dan dia tersungkur di bawah altar itu, dan penglihatan itu jelas sekali. Lalu Tuhan memberikan saya firman dari Lukas 7 tentang seorang perempuan berdosa yang datang untuk menjumpai Yesus di rumah seorang Farisi yang mengundang Yesus pada saat itu. Dari pernyataan itu Tuhan mengingatkan saya tentang perempuan berdosa yang dimana dia datang dengan buli-buli untuk membasuh kaki Yesus. Perempuan ini datang tidak diundang, tetapi dia datang sendiri. Dan ada beberapa poin yang Tuhan jelaskan kepada saya dalam penglihatan atau pernyataan tentang apa yang saya lihat itu. Pertama, perempuan ini menyadari betul bahwa hanya Yesus saja yang mampu untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dia hadapi. Dan dia datang, dia ingin sekali berjumpa dengan Yesus, menjadikan Yesus itu sebuah kebutuhan. Dan setelah dia menyadari hal itu, dia mulai punya satu keputusan untuk melangkah datang kepada Yesus. Sudah tentu keputusan itu harus dengan sebuah keberanian dari dalam diri, karena dia seorang berdosa. Waktu dia keluar pasti dicemooh, diolok oleh orang lain, dan itu membuat dia malu. Tetapi dalam langkah tindakan dia dengan keberanian itu, iman dia muncul untuk dia melangkah untuk bertemu dengan Yesus. Akhirnya dia akan berjumpa dengan Yesus. Iman mulai tumbuh saat itu. Nah, setelah itu dia datang kepada Yesus. Tuhan ingatkan saya tentang poin ketiga, bahwa dia datang hanya dengan cinta dan kasih untuk bertemu dengan Yesus. Karena dia datang ke sana sebagai seorang berdosa, tidak dengan banyak kata-kata untuk mengeluh atau mengutarakan segala persoalan hidup dia, tidak sama sekali. Tetapi dia datang dengan kekosongan, hanya dengan cinta, hanya dengan kasih, cuma hanya mau berjumpa dengan Yesus, itu saja. Lalu saat dia berjumpa dengan Yesus, dia mempersembahkan persembahan yang dia korbankan kepada Yesus. Dia membasuh kaki Yesus dengan air matanya. Rambut yang adalah mahkota kecantikan perempuan itu dia menjadikan handuk untuk melap kaki Yesus, dan minyak yang mahal itu dia persembahkan. Inilah korban yang dia bawa, itu saja yang dia berikan kepada Yesus. Disinilah Tuhan ingatkan kepada saya bahwa inilah keintiman yang berkualitas yang dia bangun. Keintiman yang berkualitas itu akan menghasilkan sesuatu, yaitu membuka surga untuk berbicara kepada dia. Sehingga Yesus berkata bahwa dosamu sudah diampuni, pulanglah dengan selamat. Itulah sesuatu yang terjadi, sehingga waktu kita sedang doa puasa di tempat ini, Tuhan juga berbicara bahwa kita akan melihat Tuhan mengubah air mata kita itu menjadi air mata yang kegembiraan, sorak-sorai. Kita akan melihat penuaian besar terjadi, orang-orang berdosa akan diselamatkan Tuhan. Kita akan melihat jalan-jalan baru yang Tuhan bukakan bagi kita, untuk bangsa ini dan untuk setiap persoalan kehidupan setiap pribadi dan keluarga. Inilah penglihatan yang pertama, pernyataan Tuhan yang pertama di hari puasa bulan pertama. Dan bulan kedua Tuhan juga akan memperlihatkan satu pernyataan lagi kepada saya saat pagi hari juga. Waktu penyembahan saya melihat satu tempat yang di dalamnya itu ada potongan-potongan daging, yang di atasnya lagi ada nyala api. Jadi itu tempat itu dia lalu lalang di depan altar, di tempat altar di kita berdoa itu, dan asap nyala api itu naik terus dari potongan-potongan daging itu. Dan Tuhan ingatkan saya tentang Kejadian 15, tentang bagaimana Abraham itu memberikan korban. Nah, korban yang Abraham berikan di Kejadian 15 itu kepada Tuhan, karena ada janji Tuhan bagi Abraham ada 3. Tuhan menjanjikan tanah,
Tuhan menjanjikan juga keturunan dan Tuhan menjanjikan berkat bagi Abraham. Dan kita lihat dalam Kejadian 15, setelah saya renungkan itu, Tuhan ingatkan saya bahwa Abraham, waktu Tuhan berkata bahwa aku akan menjadi perisaimu, Abraham bilang begini, aku akan mati dan tidak mempunyai keturunan, dan Eliezer orang Damsyik itu yang akan mewarisi warisanku. Tapi Tuhan berkata, tidak, anak kandungmu yang akan mewarisi warisanmu. Ini ada dua janji. Yang pertama, ada dua kebenaran. Yang pertama, kebenaran Abraham bahwa sudah tua tetapi belum keturunan. Itu masalah bagi dia. Kebenaran kedua dari Tuhan yang adalah aku memberikan keturunan tapi belum dilihat oleh mata. Dan ini membuat Abraham sedikit keraguan. Tapi Tuhan membimbing Abraham keluar dari ruang keraguan itu, dan Tuhan menyuruh dia lihat ke langit. Kalau orang bisa menghitung bintang itu, begitu juga keturunan. Dan Abraham percaya itu dan Tuhan perhitungkan itu sebagai kebenaran. Tapi kalau kita lihat terus dari Kejadian 15 ini, ayat berikutnya Tuhan berkata, ingatkan Abraham lagi bahwa aku yang membawa kamu keluar dari Mesir. Artinya aku bertanggung jawab juga untuk apa yang aku janjikan. Tapi Abraham bertanya, bagaimana aku bisa lihat? Lalu Tuhan bilang, berikan korban. Di situ Abraham mulai ambil binatang sesuai dengan Tuhan perintahkan. Abraham juga potong dan dia taruh seperti yang Tuhan perintahkan kepada dia. Dan waktu dia atur semua korban-korban itu di tempat yang sudah dia sediakan untuk korban, lalu Abraham lihat burung-burung buas datang untuk mau mengambil korban itu. Alkitab bilang bahwa Abraham mengusir burung-burung itu. Bagaimana kalau Abraham tidak mengusir? Kalau burung itu mencuri satu potongan daging itu berarti tekor dari jumlah yang sudah ditentukan. Ataupun burung itu mengotori daging-daging itu berarti kotor, tidak kudus di hadapan Tuhan lagi. Lalu Abraham mengusir, Alkitab katakan. Jadi Abraham menyediakan, Abraham mempersembahkan, Abraham juga menjaga korban itu. Alkitab menjelaskan ke bawah, Tuhan suruh saya merenungkan firman itu. Sebelum matahari terbenam, Abraham tertidur. Tertidur saat itu, lalu kita baca seterusnya ke bawah. Tuhan berbicara kepada Abraham tentang keturunannya dan bangsanya. Tuhan bilang bahwa keturunanmu dan bangsamu akan dijajah 400 tahun. Itu Tuhan bicara dalam tidurnya Abraham. Lalu setelah itu ayat berikutnya, Tuhan mulai turun melawat sulu atau api itu membakar korban-korban bakaran. Sulu itu adalah kehadiran Tuhan sendiri di korban Abraham itu. Lalu Tuhan bilang bahwa negeri itu dan batas-batasnya Tuhan jelaskan bahwa aku berikan kepadamu. Jadi waktu kita mau menerima sesuatu dari Tuhan tentang janji, dalam penglihatan ini Tuhan butuh persembahan. Tuhan butuh korban yang kita berikan kepada Dia. Ada persembahan yang terbaik dan kita menjaga, kita merawatnya dengan baik, maka kita akan melihat penggenapan Tuhan bagi kita, bahwa Tuhan akan memberikan sebuah generasi yang baik, generasi orang benar yang akan Tuhan munculkan di bangsa ini. Lalu Tuhan juga akan memberikan kepada kita bahwa wilayah-wilayah yang dimana Tuhan akan janjikan, Dia berikan supaya muncul orang-orang benar untuk menjadi pengelola-pengelola yang benar di bangsa ini, untuk mengelola kekayaan negeri ini, sehingga Indonesia menjadi bangsa yang diberkati dan juga memberkati bangsa-bangsa lain. Begitu pula dengan kehidupan kita pribadi dan keluarga, bahkan gereja Tuhan juga Tuhan janjikan hal yang sama, asal kita mau taat kepada Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, yaitu korban persembahan sesuai dengan perintah Tuhan. Dalam ketaatan kita, kita melihat janji Tuhan seperti Abraham yang Tuhan janjikan kepada dia. Puji Tuhan, itulah kesaksian dan tentang penglihatan yang Tuhan lihatkan bagi saya di Rumah Doa Salomo di Depok. Semoga ini menjadi berkat bagi yang mendengar. Tuhan Yesus memberkati.